Di kantor ini semua karyawannya nggak ada yang pernah ngomong sama sekali dan cuman bekerja doang. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya ada seorang cowok yang baru mau masuk ke kantor impian dia. Dia itu udah lama banget ingin masuk ke dalam kantor ini. Tapi tiba-tiba di kantor ini dia merasa ada yang aneh. Selalu ada lubang hitam yang dia udah cat di tembok tapi lubangnya itu terus muncul. Dan teman-temannya itu bener-bener aneh banget. Gak ada yang ngomong sama sekali dan cuman bekerja doang. Lama-kelamaan dia selalu melihat lubang hitam di tembok itu terus-terusan tambah besar. Tambah ditutupin, lubangnya tambah besar lagi. Sampai tiba-tiba tengah malam dia itu lagi lembur nih guys. Dia kaget banget mulai ada suara-suara di dalam lubang itu dan keluar banyak tangan. Bahkan tangan itu langsung mengambil dia guys. Setelah itu dia benar-benar berubah banget. Dimana dia juga jadi kayak zombie dan dia nggak bergaul sama orang lain. Jadi ternyata setiap orang yang kerja di sini akan berubah menjadi zombie supaya mereka itu bekerja aja dan gak usah bersosialisasi satu sama lain. Guys, gimana ya reaksi bocil luar negeri pertama kali makan Indomie? Kira-kira mereka suka nggak? Nah, yang pertama mereka itu salah fokus. Mereka malah makanin telur yang ada di atasnya. Tapi pas coba makan Indominya, mereka itu benar-benar suka banget. Bahkan bocil ini benar-benar berterima kasih sama orang yang ngirim Indomie ini. Apalagi kasih telur di atasnya. Nah, kalau bocil ini suka banget sama mie-nya. Yang baju putih juga suka banget. Dan bocil yang terakhir juga bilang enak banget. Setiap hari cowok ini selalu mencari mayat yang ada di sungai. Ternyata untuk ini guys. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang berduka yang anaknya itu baru aja tenggelam di sungai, dia akan minta bantuan jasa dari cowok ini yang akan selalu mencari mayat yang ada di sungai. Namun saat mayatnya udah dikasih, cowok ini nggak minta uang sama sekali. Jadi sebenarnya maunya dia tuh apa? Jadi cerita ini bermulai dari 5 tahun yang lalu. Dia itu memang kerjaannya itu mencari mayat-mayat yang ada di sungai. Dan waktu itu dia tetap minta uang yang banyak banget walaupun ke keluarga yang nggak mampu. Nah terus anak yang perempuan bilang ke ayahnya, harusnya ayah itu nggak minta uang untuk membantu orang-orang mencarikan mayat dari anaknya. Tapi di sini ayahnya benar-benar tersinggung banget dan marah. Ayahnya langsung pergi menuju ke perahunya dia karena dia itu pengen pergi dari anaknya. Dia kesel banget anaknya itu kok kayak gak percaya sama dia. Nah ternyata ayahnya itu tidur di tenda deket perahunya dia. Tiba-tiba dia ngelihat ada anaknya di depan sana. Anaknya masih minta maaf sama dia gitu guys. Tapi tiba-tiba anaknya malah masuk ke dalam sungai itu. Ternyata anaknya kira kalau ayahnya itu ada di sungai. Dan anaknya mencari ayahnya sehingga anaknya itu tenggelam. Yang ada di sini tadi cuman arwah dari anaknya yang masih mau minta maaf sama ayahnya. Semenjak saat itu ayahnya benar-benar nyesel banget karena udah ribut sama anaknya. Dan dia udah gak mau lagi mengambil sepersen pun untuk orang-orang yang minta mayatnya dicariin sama dia. Reaksi bocil-bocil luar negeri nyobain snack Indonesia. Yang pertama mereka itu cobain kayak pilus gitu. Beberapa dari mereka bilang asin tapi mereka suka-suka aja loh ternyata. Terus mereka cobain sogut sosis. Yang sosis tinggal lep gitu. Yang pertama sih oke-oke aja. Mereka juga biasa aja makannya, tapi salah satu dari mereka kayak gak suka gitu. Terus selanjutnya makan kopiko. Dari baunya aja banyak yang udah gak suka karena ternyata anak-anak ini memang gak suka banget sama kopi. Tapi itu ternyata karena mereka memang gak suka kopi aja. Di dunia ini, kalau misalkan lampu kamar kamu warna ungu, nantinya kamu akan meninggal guys. Kalian harus lihat sih. Jadi bocil-bocil ini lagi main sama temennya di balkon. Tiba-tiba dia ngeliat tetangganya, kok lampunya warna ungu ya? Dia tahu dari neneknya, katanya lampu itu nggak boleh warna ungu. Kalau enggak, nasib buruk akan menimpa kalian. Tiba-tiba dia ngeliat tetangganya itu wujudnya udah bener-bener serem banget. Akhirnya dia ceritain ke temennya, tapi temennya nggak percaya. Namun tiba-tiba beberapa hari temennya itu menghilang. Dan ketika bocil ini samperin rumah temennya benar kelihatan kayak lemes banget. Dia bilang tentang lampu ungu itu ternyata benar. Di kamar orang tua aku lampunya berwarna ungu dan mereka itu berubah menjadi menyeramkan banget. Nah bocil ini yang udah ada di rumah temennya benar-benar takut banget. Dia langsung ngumpet di bawah ranjang karena ibu dari temennya itu datang. Tiba-tiba ibu dan ayah dari temennya itu malah membuat lampu dari kamar bocil yang ini itu jadi warna ungu semua yang membuat nantinya bocil yang ini akan berubah. Dan yang ngumpet di ranjang pun langsung ketahuan sama bapaknya. Bocil-bocil ini ngeprank pura-pura jadi boneka. Kalian harus lihat sih. Jadi bocil-bocil ini pingin banget ngeprank babysitternya. Terus dia minta orang dewasa ini untuk didananin jadi boneka. Nah pas targetnya datang, targetnya itu nggak tahu apa-apa.
Nah, si target itu selalu ngeliatin CCTV ini karena CCTV ini adalah kamar anak yang harus dia jagain. Tapi dia bingung banget, kok boneka yang tadi diletakkan sama anaknya di ranjang malah berpindah ya? Di situ dia benar-benar udah merinding banget. Apalagi ketika dia ngelihat bonekanya itu benar-benar bangun. Di situ dia benar-benar ketakutan dan dia takut banget karena boneka itu kayak mau merangkak ke bawah. Dan bahkan babysitternya langsung ngajak bocil-bocil ini untuk kabur dari rumah. Tapi pas di depan rumah malah ada boneka itu juga. Di situ dia benar-benar ketakutan banget sampai akhirnya dia mengetahui kalau ternyata dia itu di-prank. Di situ dia jadi lega banget deh guys. Cewek ini mau berenang sama pacarnya, tapi tiba-tiba dia malah meninggal karena ini guys. Jadi pacar yang kaya ngajak dia untuk berenang di rumahnya. Nah di sini ceweknya udah ganti baju dan abis ganti baju cewek ini udah gak sabar banget. Dia duluan pengen nyemplung ke kolam renangnya. Nah pas dia udah nyemplung tiba-tiba cowoknya ngeliat kok dia tiba-tiba gak ada ya di kolam renang. Ternyata si cewek itu bukan masuk ke kolam renang tapi malah masuk ke kolam piranha. Yang mana cowoknya shock banget karena si cewek itu udah meninggal. Cowok ini lagi ke kuburan tiba-tiba ngeliat ada zombie dan di situ dia lari banget tapi akhirnya salah sangka guys. Jadi karena dia takut dikejar zombie akhirnya dia lari aja tapi dia kesandung dan dia pikir kalau misalkan dia udah siap dimakan zombinya. Tapi ternyata dia itu kepedean doang, zombinya itu nggak makan dia. Tapi zombinya cuma pingin pipis doang di pohon, terus balik lagi deh ke kuburan. Nah di situ dia malu banget guys karena kepedean. Cowok ini berdoa sama Tuhan supaya hidupnya berubah lebih baik, tapi surga malah kirimin dia kacamata ternyata untuk ini. Jadi si cowok ini benar-benar hidupnya sedih banget, dimana dia itu nggak bisa menggambar padahal dia suka banget menggambar, karyanya dia selalu jelek. Gak hanya itu aja, dia selalu mendengar orang tuanya yang ribut terus, makanya di situ dia udah muak banget. Akhirnya dia berdoa ke Tuhan untuk meminta dia supaya hidupnya dirubahkan menjadi lebih baik. Tapi tiba-tiba surga itu malah ngirimin dia sesuatu yang gak dia duga banget. Ternyata surga kirimin dia kacamata. Dengan kacamata ini dia bisa menggambar dengan baik. Dia juga bisa melihat orang tuanya itu gak ribut lagi. Dan di situ dia senang banget, tapi ternyata semua itu hanya mimpi dia aja. Maksudnya Tuhan memberikan dia kacamata adalah supaya dia bisa melihat lagi. Karena sebenarnya dia itu buta yang menyebabkan orang tuanya selalu bertengkar dan membuat dia itu nggak bisa menggambar dengan baik. Jadi dia benar-benar berharap banget ada kacamata yang bisa membuat dia melihat dunia. Karena bocil ini cacar, dia membuat temannya itu mukanya jadi hilang setengah, ternyata karena ini. Jadi kisahnya bocil ini akhir-akhir ini mengalami cacar dan dia itu nggak boleh keluar rumah karena takut menulari orang lain. Semua temennya juga nggak mau main sama dia, jadi setiap hari dia itu cuma menunggu kapan ya waktunya dia bisa keluar. Apalagi dia kangen banget sama temennya yang bernama Umi. Nah tapi dia itu selalu melihat badan dari Umi, tapi dia nggak ngelihat muka dari Umi. Dan Umi nggak mau kalau misalkan dipanggil sama dia sama sekali. Nah di situ bingung banget dong, setiap hari dia ngelihat Umi tapi Umi diem aja. Sampai tiba-tiba dia berpikir mau diam-diam keluar dari rumah untuk nyamperin si Umi. Tapi dia kaget banget pas nyamperin Umi, kok Umi lagi kayak berdiri kayak gitu ya. Dan tatapannya benar-benar kosong banget. Pas cowok ini samperin lebih lagi, ternyata Umi itu udah kehilangan setengah wajahnya. Di situ si cowok langsung kabur dong karena dia merasa Umi itu setan dan itu bukan temennya. Akhirnya dia baru dikasih tahu neneknya. Kalau Umi itu selalu menunggu teman cowoknya itu keluar dari rumah, dia menunggu di samping tiang ini. Tapi dia malah tertabrak truk yang membuat dia meninggal dan kehilangan setengah wajahnya. Dan sampai sekarang Umi masih menunggu cowok itu untuk datang.